Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Adapun judul makalah yang akan kami bawakan yaitu memahami konsep wadiah. Di sini saya akan membahas dua subtopik, yaitu definisi wadiah dan dasar hukum wadiah. Jadi yang pertama itu definisi wadiah. Secara etimologi, kata wadiah berasal dari kata al-wadiah yang artinya adalah titipan murni, yakni amanat dari satu pihak ke pihak yang lain, baik badan hukum maupun individu, yang mesti dikembalikan kapanpun sang penitip mau mengambilnya. Sedangkan menurut istilah, kata wadiah adalah perjanjian atau akad yang digunakan seseorang kepada orang lain dengan menitipkan sebuah barang yang harus dijaga dan dirawat secara baik. Yang kedua itu dasar hukum wadiah. Kata wadiah diisyaratkan dalam Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma'. Adapun ayat yang tertuang di dalamnya yaitu surah An-Nisa ayat 54 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua itu surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah berkata kepada Allah Tuhannya. Yang ketiga itu menurut hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanat orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah engkau khianati orang yang mengkhianatimu. Demikianlah, itulah tadi. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Tandi. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah, pasal 400 ayat 1 tentang rukun wadiah terdiri atas penitip atau muaddi, penerima titipan atau mustaudah, harta titipan atau wadiah bi. Syarat wadiah, syarat barang dan orang lain yang menyimpan. Yang pertama, syarat kepemilikan barang dan orang yang menyimpan haruslah memiliki akal pikiran yang sempurna, pintar, dan memiliki sifat rusyd, namun tidak mensyaratkan umur, tetapi mendapat izin dari penjaga sebagai pengendali al-wadi'ahnya. Yang kedua, pemilik dan penyimpan tidak pada perorangan, tetapi dari koperasi seperti perusahaan, bank, dan sebagainya. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat barang. Syarat barang yang pertama adalah barang yang yang telah disimpan hendaklah bisa dikendalikan oleh orang yang menyimpannya. Syarat barang yang dititipkan sebaiknya barang yang tahan lama. Dan yang ketiga, jika barang yang dititipkan tidak tahan lama, maka orang yang menyimpannya boleh menjualnya setelah mendapatkan perizinan dari pemilik barang tersebut. Kemudian jenis-jenis wadiah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wadiah yad amanah. Yad al-amanah. Wadiah yad al-amanah merupakan suatu bentuk titipan yang bersifat murni dari pihak penitip atau pihak yang menitipkan barang kepada pihak yang menerima titipan tersebut. Kemudian jenis yang kedua itu wadiah yad damanah. Wadiah yad damanah merupakan perjanjian antara dua pihak, yakni pihak pertama sebagai pihak penitip atau nasabah, dan pihak kedua sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak yang menerima titipan tersebut bisa memanfaatkan barang yang dititipkan, dan pihak penerima titipan juga wajib mengembalikan barang titipan tersebut secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi dari program studi Perbankan Syariah kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang berakhirnya wadiah dan contoh wadiah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun berakhirnya wadiah,
yaitu 1. Apabila barang titipan yang diambil atau dikembalikan kepada si penitip. Artinya di sini ketika barang titipan sudah diambil oleh seorang penitipnya, wadia akan dikatakan berakhir. Kedua, kematian orang yang menitip atau orang yang dititipkan. Di sini artinya jika salah satu pihak wadia meninggal dunia, maka wadia tersebut sudah dikatakan berakhir. Ketiga, gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Jadi jika salah satu pihak wadia memiliki gangguan jiwa, tidak bisa lagi untuk diajak dalam melakukan akad ini, maka akad tersebut dikatakan berakhir. 4. Orang yang dititipkan dilarang membelanjakan harta, atau orang yang juga dititipi dilarang untuk membelanjakan harta karena bangkrut. Kelima, berpindahnya kepemilikan harta benda yang dititipkan kepada orang lain. Jadi ketika benda yang dititipkan pindah ke orang lain, maka akad ini dikatakan berakhir. Dan adapun contoh wadia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya si A menitipkan barangnya berupa uang kepada si B, kemudian si A tersebut membayar si B. Artinya si A membayar si B itu dalam artian menggajinya, karena si B sudah mau dititipkan, sudah mau membantu si A untuk menyimpan barang titipan si A tersebut. Makanya si A harus memberikan uang kepada si B. Nah, membayar si B. Nah, adapun contoh ini dapat dijumpai di Bank Syariah pada produk Safe Deposito Box. Sekian dari penjelasan mengenai contoh wadia dalam kehidupan sehari-hari dan berakhirnya wadia. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.